Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Wilahing Mastono Musidam Sekaring Banolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari demi hari semakin banyak pertanda-pertanda yang mungkin orang sebagian sudah mengalami sebuah proses. Saya tadi diskusi sama saudara Fatkur, karena seorang kepala desa dulu sebagai aktivis, sekarang menjadi kepala desa daerah Kebomas. Sama-sama belajar di jalanan, lalu juga belajar menginisiasi hidup yang lebih baik. Yang terjadi adalah kita mau bagaimana memperbaiki masa depan generasi. Saya hari ini menawarkan aksara to tukul sokolia. Aksara to adalah aksara ke-19, atau kalau dari belakang dari ngoto berarti ngoto bogomo, 2 dari belakang. Tapi kalau dari depan berarti yang ke-11, 19. Kalau caroko, toto sowolo, toto joyo, mogo poto. Dia menjadi seorang kepala desa. Dia berupaya sedemikian rupa dulu menjadi aktivis jalanan, menjadi preman di Jakarta, menjadi ketua geng dari Kapak Merah di Palmerah, mengganggu semua infrastruktur pada orang-orang pengusaha. Sampai sekarang pun sebagai kepala desa dia kadang-kadang akrobat. Namun saya katakan kepada kawan-kawan, termasuk kepada Fatkur, tidak ada cara buruk bisa menghasilkan yang baik. Tidak ada. Cara buruk tidak akan pernah menghasilkan sebuah produk yang baik. Kenapa sekarang itu kita melihat banyak penangkapan dan macam-macam? Karena upaya-upaya yang dilakukan dengan cara yang tidak baik. Tukul soko niat berarti punya niat yang baik di dalam berusaha untuk mencapai pada sesuatu, untuk memberlakukan sebuah prinsip sesuatu. Saya katakan bahwa di dalam aksara Jawa ini jelas prinsip yang disampaikan di dalam kitab Wedar Aji Saka yang melahirkan tulisan itu sudah betul-betul nampak. Sebenarnya yang terjadi adalah kita diajak bersama-sama memiliki niat baik terhadap kehidupan. Memahami pedoman-pedoman hidup yang diajarkan oleh leluhur dalam mengambil sebuah sikap. Kalaupun dalam sebuah proses menjadi kepala daerah, saya akan diskusikan dengan Fatkur menjadi kepala desa, kita harus menunjukkan pada sifat-sifat kebaikan yang sebenarnya. Sama dengan pemerintah, hari ini kita kritik habis-habisan. Kenapa semua struktur dan pembangunan yang nampak diakui oleh banyak orang sudah terjadi perubahan, diakui. Maka saya pikir bahwa disitulah kita harus bersikap dalam mengambil sebuah langkah hanya pada niat kepada tujuan kebaikan yang diajar oleh Gusti Kang Agar Wijakan. Tukul soko niat itu sepi ing pamrih rame ing gawe. Sepi, tidak ada satupun pamrih kita kepada kebaikan yang diajarkan oleh Gusti. Rame ing gawe, banyak tugas dan tanggung jawab kita untuk menyampaikan praktek hidup yang baik dalam kehidupan kita. Jika itu tidak dilakukan, maka yang terjadi, kita akan menjadi buah bibir dari sebuah ketidakbaikan. Kami merasakan banyak, baik itu yang terjadi dalam diri kita
baik itu yang terjadi di dalam praktek hidup. Banyak yang akhirnya menjadi penguasa atau pemimpin untuk kepuasan pribadi, bukan mencontohkan kebaikan dalam sikap pribadi untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Karena dasar dari proses yang dihasilkan itu tidak punya niat baik, tapi pencapaiannya itu dengan cara tidak baik, maka yang dihasilkan juga tidak baik. Sekonyong-konyong akan menghasilkan sebuah praktek hidup yang baik jika betul-betul dia tahu tentang kebaikan itu semata-mata dari Allah, dari Gusti Kang Akarya Jagat, dari Gusti Kang Maha Kuwasa, dari Sang Hyang Maha Nata Urip. Sudah lelah kita berkata-kata, pemerintah tidak mendengarkan. Ketika nanti ada bencana semua teriak-teriak. Saya katakan bencana tidak akan pernah selesai. 2023 akan sebuah ada peristiwa yang lebih besar lagi yang akan menghabiskan sekian banyak jika kita tidak segera sadar. Jika tidak kembali kepada Jawa, itu apa lagi? Saya sendiri sudah menyampaikan apa yang akan menjadi tujuan hidup kecuali kepada merah putih. Kembali kepada sesuatu yang dari bawah ke atas lagi, dan tidak ada artinya apa-apa. Kemarin saya kehilangan kawan seperjuangan di Ubara, Mas Joko, seorang aktivis yang berani dan tidak pernah pandang bulu. Sudah tidak ada cerita lagi. Tapi apakah anak cucu akan menulis sebuah cerita perjalanan seorang pemimpin apapun tanpa dia memberikan sesuatu yang baik? Tidak akan dikenang. Tidak akan dikenang hanya untuk di komunitasnya, di kumpulannya. Kelangenan, oh koncoku wis mati, oh si ono, si urip, dan macam-macam. Maka marilah kita berbuat baik, tukul saka niat demi tujuan anak cucu bangsa kita, agar Indonesia tidak runtuh. Ketika sudah saya ingatkan berkali-kali, pemerintah sudah kita surati untuk kembali kepada tulisan Jawa sebagai idiom pengetahuan, sebagai idiom tulisan-tulisan leluhur, agar kita tidak runtuh karena menolak dari kodrat dan ketetapan yang diberikan Gusti untuk memegang amanah luhur dari leluhur kita. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu satu kembali.